Namo Buddhaya Witatong Tian. Salam kebajikan, salam, salve, berkah dalem, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Hong Ulun, Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Sampurasun, yang sama-sama kita hormati guru saya tercinta, yang terhormat, yang mulia Bapak Kapus, Bapak Dr. Kiai Haji Syafi'i, takdim dan hormat kami aturkan kepada beliau. Sungguh sebuah kebanggaan bagi kita di siang yang sangat cerah ini, di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, beliau berkenan memberikan pencerahan kepada kita semua. Hadirin peserta Latsar yang sungguh sangat saya hormati juga, beliau adalah Bapak Kapus kita, sehingga panjenengan bisa ikut diklat pada siang hari ini itu di bawah pusat kediklatan yang beliau pimpin. Dan karena jeripaya beliau mengusahakan anggaran, termasuk ketika keterbatasan anggaran itu, sehingga semua bisa dilaksanakan. Dan waktu itu dipimpin langsung rapat demi rapat oleh beliau. Maka wajib bagi kita sekalian untuk mendengarkan materi-materi yang sangat berguna yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat saya hormati, Pak Kapus yang saya hormati dan saya banggakan, kami beserta Bu Uun selaku Kasubag dan panitia tentunya WI sangat bergembira dan akan kita ikuti materi dari panjenengan. Untuk lebih detail dan jelasnya, kami persilakan penghargaan kami kepada panitia, karena panitia adalah berjeripaya untuk ini, untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Saya persilakan Pak Mukhlasin untuk membacakan kurikulum vitae beliau, dan nanti setelah dibacakan kurikulum vitae beliau, marilah kita ikuti dengan seksama materi yang sangat penting sehingga bisa kita gunakan bekal untuk melaksanakan tugas sehari-hari di tempat kedinasan kita yang lebih baik. Kami persilahkan Pak Mukhlasin dan kami mohon dengan hormat nanti Pak Kapus untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan Pak Mukhlasin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI, dan yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Manajemen Pembinaan dan Moderasi Beragama. Selamat datang Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG. Akan kami perkenalkan lebih detail untuk nama pengajar yang akan memberikan materi pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG, seorang tokoh yang telah banyak berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan manajemen kepemimpinan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jabat beliau saat ini sebagai Kepala Pusat Pengembangan Puspangkom Manajemen Kepemimpinan Moderasi Beragama, bernaung di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau lahir di Demak pada tanggal 3 Juli 1966. Dalam perjalanan karir beliau telah menduduki berbagai posisi atau jabatan yang pernah beliau lalui, di antara lain adalah Kasubdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, kemudian Kasubdit Ketenagaan, Kasubdit Pengembangan Akademik, Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan. Beliau juga pernah sebagai PLT Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau Diktis. Beliau menyelesaikan pendidikan doktornya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selama ini dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam penguatan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya dalam bidang kepemimpinan dan moderasi beragama. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Kapus untuk peserta yang mengikuti materi muatan substansi lembaga ini adalah di pelatihan periode kelima, angkatan 25 sampai dengan 30. Jadi untuk peserta yang mengikuti pembelajaran hari ini adalah ada 6 kelas sebanyak 240 peserta. Itu dapat kami sampaikan. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Kapus Bangkom MKMB, Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG. Kami silakan. Monggo, Bapak. Baik, makasih Pak Mukhlasin. Suara saya bisa dengar? Siapa? Terdengar, Pak? Alhamdulillah, jelas, jernih, dan gamblang, Pak Kapus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Dr. Kiai Haji Mursyid saya, Kiai Amin. Dr. Kiai Haji Muhammad Toha, yang saya Ampun, Pak hormati Agus. Kasubag Tata Usaha BDK Semarang, Ibu Siti Maunah, Pak Mukhlasin yang telah menjadi moderator pada pembelajaran kali ini, para fasilitator, panitia, dan tentu saja seluruh peserta pelatihan yang diselenggarakan, pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari kemudian. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang saya banggakan, para CASN muda yang sangat ditunggu-tunggu pengabdiannya, dedikasinya oleh Kementerian Agama. Saya sangat senang bisa bertemu pada siang hari ini dalam rangkaian kegiatan pelatihan dasar untuk menyambut saudara-saudara semuanya sebagai calon ASN Kementerian Agama. Saudara yang masih muda usia ini, ya, yang biasanya adalah generasi milenial dan generasi Z yang karirnya masih panjang, masa depannya masih terbentang luas, pikirannya cemerlang, tenaganya masih kuat. Itu menjadi harapan kita semuanya, para senior-senior di Kementerian Agama. Karena saudara itu nantilah yang akan mewarnai Kementerian Agama ini ke depan. 20-25 tahun ke depan, saudara-saudara ini nanti yang akan mengambil menduduki pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama. Oleh karena itu, maka sedari awal saudara harus mempersiapkan diri. Apakah saudara siap untuk menjadi bakal pemimpin-pemimpin di Kementerian Agama di kemudian hari? Apakah saudara siap? Siap, Hah? Pak. Kalau siap, Bapak. Siap. Terima kasih. Harus siap. Ya, harus siap. Ya, jadi karena memang ya kita harus ini memang menjadi hukum alam ya, kita harus menjalani estafet kepemimpinan itu. Dan saudara yang sekarang masih statusnya sebagai CPNS 20-25 ke depan, saudaralah yang akan menjadi pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama di semua levelnya itu. Nah, oleh karena itu maka saudara harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saudara harus punya niat yang baik terhadap Kementerian Agama, dan saudara harus punya dedikasi yang kuat untuk bekerja di Kementerian Agama. Saudara sekalian yang saya hormati, bagian yang tidak kalah penting untuk bisa berdedikasi secara baik, untuk bisa memberikan seluruh pikiran dan tenaga kita untuk kepada Kementerian Agama, tentu kita harus mengenal bagaimana Kementerian Agama sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah instansi kementerian, sebagai sebuah instansi pemerintah. Ya, saudara yang hari ini sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama, saudara harus mengenal lebih baik lagi. Ya, saudara sekalian yang saya hormati, beruntunglah saudara menjadi bagian dari Kementerian Agama,
ya saudara menjadi bagian dari Kementerian Agama, sebuah kementerian yang besar, salah satu kementerian yang struktur organisasinya vertikal, ya, yang menjangkau dari pusat sampai bawah pusat. Apa bawah pusat itu? Lutut, lutut Pak. Ya, itu sudah dijawab Mak Yai Toha. Ya, dari pusat sampai bawah pusat, ya, sehingga menjadikan Kementerian Agama itu sebagai kementerian yang terbesar dari sisi apa? Dari sisi jumlah ASN dan satuan kerjanya. Tidak ada kementerian yang sebesar Kementerian Agama, sebanyak Kementerian Agama jumlah ASN-nya. Dan tidak ada kementerian yang jumlah satuan kerjanya sebanyak Kementerian Agama. Kementerian Agama saat ini memiliki lebih dari 351.000 ASN. Termasuk saudara-saudara ini yang meskipun statusnya masih calon, ya udahlah kita anggap sudah menjadi bagian dari ASN Kementerian Agama. Itu mempunyai 351.000 lebih ASN. Ini mengalahkan kementerian manapun ya dari jumlah dari jumlah ASN, dan setara dengan 7% dari jumlah ASN se-Indonesia. ASN se-Indonesia itu kira-kira 5 juta. Nah, sementara ASN Kementerian Agama itu ada 351.000. Jadi setara dengan 7%. Bayangkan satu kementerian, tapi porsi ASN-nya mengambil sebesar 7%. Sisanya dibagi sekian puluh kementerian, sekian puluh lembaga pemerintah non-kementerian, sekian puluh pemerintah provinsi, sekian ratus pemerintah kabupaten kota. Tuh. Kementerian Agama sendiri satu kementerian jumlah ASN-nya setara dengan 7%. Ini menandakan betapa Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang terbesar. Juga satuan kerjanya, satuan kerja Kementerian Agama ini juga kementerian yang terbanyak, ya, terbanyak di dunia dan akhirat. Itu Kementerian Agama, satkernya, ya. Tidak ada kementerian yang jumlah satkernya mencapai angka ribuan. Jadi Kementerian Agama jumlahnya sekitar 5.000 satuan kerja. Ya, ada satuan kerja di pusat, satuan kerja di wilayah, itu ada Kanwil Kementerian Agama di setiap provinsi, ada Kemenag di setiap kabupaten kota, ada UPT, ada Balai Diklat, ada Balai Litbang, ada UPT asrama haji, kemudian ada perguruan tinggi keagamaan dan madrasah negeri yang jumlahnya itu ribuan. Itu. Nah, saudara sekarang ini berada di kementerian yang terbesar, terbanyak jumlah ASN-nya, dan terbanyak jumlah satkernya. Oleh karena itu saudara harus bangga, dan saudara penting untuk mengetahui seperti apa itu Kementerian Agama. Nah, dalam konteks inilah maka saya akan menjelaskan tentang muatan teknis substansi lembaga yang mencakup tentang visi misi, program prioritas, dan nilai dasar Kementerian Agama. Saudara sekalian yang saya hormati, sekarang kita berada di dalam, saya akan memulai dari asta citanya Presiden Prabowo dulu, meskipun nanti saya tidak perlu menjelaskan satu persatu secara detail, saya akan singkat-singkat saja, ya. Kita harus mengenal bahwa Presiden Prabowo di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo
Presiden memiliki 8 cita-cita yang tertuang yang akan diwujudkan selama masa pemerintahannya 5 tahun ke depan. Ya, yang pertama yaitu yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai asta cita. Asta itu artinya 8 ya. Cita itu ya cita-cita. Jadi 8 cita-cita yang ingin diwujudkan sebagai bagian dari mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa asta citanya itu? Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ya, ini kita berada di negara Indonesia yang telah mendeklarasikan sebagai negara demokrasi dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam negara demokrasi, hak asasi manusia itu menjadi sangat penting karena demokrasi itu hanya akan bisa berjalan manakala hak asasi manusia itu ditempatkan sebagaimana mestinya. Tidak ada demokrasi tanpa penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nah, 3 bingkai ini ya kita mendeklarasikan sebagai negara dengan dasar negara, ideologi negara adalah Pancasila. Dan kita menempatkan demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan yang kita sepakati. Dan di dalam demokrasi itu, hak asasi manusia menjadi elemen penting untuk mewujudkan dan untuk memastikan demokrasi itu berjalan dengan benar. Nah, ini sesuatu yang sudah kita sepakati dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan menyosialisasikan biar Pancasila sebagai ideologi negara ini semakin hari semakin kokoh ya, semakin menemukan relevansinya dalam kehidupan yang terus berubah, yang terus berbenah. Itu yang penting. Bukan mempersoalkan Pancasila perlu atau tidaknya sebagai ideologi negara, tetapi bagaimana Pancasila ini kita ejawantahkan, kita implementasikan, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu menemukan relevansinya dalam kehidupan yang semakin perubahan yang semakin cepat ya, kemajuan-kemajuan teknologi dengan segala dampaknya itu yang harus kita sadari bersama, dan itulah yang harus kita berikan makna bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ya, ini terkait dengan masalah pertahanan keamanan negara. Indonesia sekarang ini kita dalam beberapa hari ini, sekitar semingguan ini, Ibu Pertiwi sedang berduka. Ya, Ibu Pertiwi sedang berduka, Ibu Pertiwi sedang bersedih hati. Saya pesankan kepada saudara sebagai ASN, sebagai warga negara yang bekerja untuk negara demi melayani masyarakat, saudara digaji dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maka saudara harus bisa membuat Ibu Pertiwi kembali tersenyum, membuat Ibu Pertiwi tidak lagi bersedih hati. Bagaimana caranya? Saudara harus bisa berkontribusi supaya Ibu Pertiwi yang tengah berduka karena melihat anak-anaknya yang sedang ya boleh dikatakan yang sedang menunjukkan kenakalannya ini, saudara jangan ikut-ikutan untuk menambah beban Ibu Pertiwi. Ya, saudara sebagai ASN harus bisa bijak, harus lebih bijak menyikapi situasi yang ada. Jangan mudah terprovokasi, apalagi menjadi provokator. Ya, itu haram bagi saudara sebagai seorang ASN.
jangan mudah terprovokasi, apalagi menjadi provokator. Itu haram bagi seorang ASN. Saudara harus bisa bijak bertindak, bersikap, berbicara. Sekarang di era sosmed yang di mana kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran, maka saudara harus pandai-pandai menyaring informasi yang masuk ke genggaman saudara melalui gadget yang saudara miliki. Ya. Jadi saudara harus pandai-pandai menyaring informasi. Kalau informasi itu tidak ada manfaatnya, sebaiknya berhenti di tangan saudara. Apalagi kalau informasi itu tidak malah membawa madorot, maka benar-benar harus berhenti di tangan saudara. Jangan pernah disebarluaskan. Tuh ya. Ini bagian dari kita berkontribusi dalam memperkuat ketahanan dan pertahanan bangsa, negara. Tuh ya. Jadi jangan pernah men-share berita-berita, flyer, WA yang berseliweran itu. Kalau ada berita-berita yang berseliweran yang tidak jelas manfaatnya atau kita tidak mengetahui tidak mengetahui kebenarannya benar apa tidak, cukuplah kalau kita tidak mau repot-repot untuk mencari kebenaran, memverifikasi berita itu, cukuplah berhenti di tangan saudara saja. Tapi kalau berita itu nyata-nyata adalah kebohongan, hoax, memprovokasi, saudara bisa dengan bijak, dengan cara-cara yang baik, saudara bisa mengingatkan siapa yang mengirimkan berita-berita itu agar tidak mengulanginya lagi. Ini bagian dari kontribusi kita untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan kita. Ya. Jadi sekarang ini dunia digital yang sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari ini, di hari-hari yang kita rasakan ini, itu sangat rentan dengan penyalahgunaan. Oleh karena itu saya ingatkan, saudara jangan menjadi orang yang mudah terprovokasi, apalagi menjadi provokator. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Beruntunglah saudara telah menerima SK sebagai CPNS. Di luaran sana, sangat-sangat banyak orang yang sampai sekarang itu masih mencari dan terus mencari lapangan kerja. Soal penyediaan lapangan kerja ini urusan pemerintah. Yang ingin saya garis bawahi untuk saudara-saudara semuanya, mumpung saudara ini ada orang ASN, CASN, syukurilah keberadaan saudara ini, ya, karena saudara telah menjadi bagian dari masyarakat, ya, yang dimudahkan dengan pekerjaan, dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini harus disyukuri, ya. Dan lebih-lebih pekerjaan saudara, tugas saudara itu terkait dengan pengabdian, pelayanan kepada masyarakat sebagai ASN. Nah, ini harus disyukuri. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, itu yang keenam. Yang ketujuh, memperkuat reformasi politik,
hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Yang kita rasakan, kondisi beberapa tahun terakhir ini sangat syarat erat kaitannya dengan urusan politik, urusan hukum yang mandul, ya, urusan birokrasi yang mungkin belum memuaskan masyarakat sebagai penerima layanan, ya, orang yang harus mendapatkan layanan dari birokrasi, dan juga tindak korupsi yang semakin hari berita yang kita baca, informasi yang kita dengar bukan semakin berkurang, tetapi semakin gila-gilaan. Inilah yang kemudian menyulut kemarahan rakyat. Rakyat berhak untuk marah, karena itu bagian dari rasa kepemilikan masyarakat kepada negara ini. Ya, tetapi kita sebagai ASN, ya, kita tidak boleh dua sikap yang harus kita hindari. Ya, sikap pertama adalah melakukan pembelaan diri yang berlebih-lebihan. Itu juga tidak baik, karena yang berkecamuk di ruang-ruang publik ini tentang rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap hal-hal tadi, persoalan-persoalan politik, hukum, perilaku para pejabat, sebagian ya oknum, kita sebut aja perilaku oknum-oknum pejabat kita, dan juga kemudian mandulnya pencegahan korupsi, ya, ini diskusi yang bukan sekedar diskusi, ini informasi-informasi yang terus berseliweran di ruang-ruang publik, ya, yang sekarang dengan mudahnya diakses, ya, diikuti oleh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat perkotaan sampai ke pedesaan, bukan hanya masyarakat yang terpelajar, yang berpendidikan, masyarakat awam pun merasakan seperti itu. Oleh karena itu, sikap defensif kita yang berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Pun demikian kalau kemudian kita malah justru membenarkan, membumbui pandangan masyarakat yang kecewa itu, kemudian malah kita memprovokasi, itu juga tidak dibenarkan. Dua sikap itu yang harus kita hindari, ya. Itu yang harus dua sikap ini. Jadi dua kutub yang harus kita hindari. Oleh karena itu, kita harus secara wise bagaimana bisa menenangkan, bisa menghibur masyarakat yang memang tengah kalut sekarang ini, ya. Itu kita harus bisa menghibur, bisa menengahi, paling tidak kita bisa membuat masyarakat itu menjadi cooling down, ya, menjadi dingin kembali gitu. Kemudian yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Astacita yang kedelapan ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Oke, saya lanjut. Lanjut lagi. Nah, telah dituangkan di dalam Astacita yang tersebut di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Presiden Prabowo tahun 2024-2029, ya, atau 2025-2029, itu kemudian oleh para pembantu presiden bukan ART di rumah, ya, bukan asisten rumah tangga di rumah presiden, bukan, tapi pembantu presiden di pemerintahannya, para menteri, ya, para kepala lembaga, pemerintah non kementerian, gubernur, bupati, wali kota, itu kan semuanya adalah para pembantu presiden. Nah,
Di kementerian kita, kementerian yang mengurusi bidang agama ini, Menteri Agama sebagai pembantu presiden menerjemahkan asta cita yang terkait dengan tugas Kementerian Agama, Menteri Agama menyodorkan yang namanya asta protas. Ya, lagi-lagi asta 8. Singkatan dari program prioritas. Ada 8 program prioritas yang diusung oleh Menteri Agama, yaitu Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, sebagai pembantu dari Presiden. Apa asta protasnya? Ya, asta protas 8 program prioritas dengan tagline Kemenak berdampak, Kementerian Agama berdampak. Apa itu asta prioritasnya? Saya nanti akan menjelaskan hal yang sangat terkait erat dengan secara keseluruhan. Yang pertama adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Belum lama ini Pak Menteri ya launching kurikulum berbasis cinta KBC, dilaunching di Provinsi Sulawesi Selatan. Semua madrasah ya, pendidikan di bawah naungan binaan Kementerian Agama dan juga guru-guru agama diperkenalkan dengan kurikulum berbasis cinta. Ya. Para penyuluh agama juga dikenalkan dengan substansi tentang kerukunan dan cinta kemanusiaan ini. Kalau di madrasah itu ada kurikulumnya, maka namanya kurikulum berbasis cinta. Tapi kalau penyuluh yang memberikan penyuluh pada jenjang pendidikan, bukan pada jalur pendidikan formal, ya, yang penting bahwa para penyuluh ini harus menyadarkan, memahamkan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan dan pentingnya menumbuhkan cinta kemanusiaan dan cinta kehidupan. Saudara sekalian yang saya hormati, dalam banyak kesempatan Pak Menteri selalu mengingatkan kepada kita semuanya. Apa yang diingatkan oleh Pak Menteri? Beliau selalu memesankan, menegaskan begini. Umat ini akan menjadi umat yang baik. Kalau umat baik, maka negara juga akan baik. Kenapa? Karena negara kita ini adalah negara beragama ya, bukan negara agama, tapi negara beragama. Negara agama dan negara beragama itu beda. Kalau negara agama itu negaranya ya negara mendasarkan ideologi negara kepada agama tertentu, itu namanya negara agama. Seperti Arab Saudi, Iran, Republik Islam Iran untuk kasus negara Islam, atau Vatikan untuk kasus negara Katolik. Itu namanya negara agama. Kalau kita bukan negara agama, kita adalah negara beragama. Negara tidak menjadikan salah satu agama sebagai dasar konstitusi negara, bukan, tetapi warga negara Indonesia ini adalah warga yang beragama. Kemudian negaranya mengakui, melindungi, menghormati, menghargai, bahkan memfasilitasi kehidupan beragama. Itu namanya negara beragama. Saudara sekalian yang saya hormati, kembali ke tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ya, jadi Pak Menteri memberikan pernyataan yang tegas. Umat ini akan menjadi umat yang baik kalau umatnya itu dekat dengan ajaran agama. Agama masing-masing tentu. Yang Muslim ya dekat dengan ajaran Islam. Yang Kristiani ya dekat dengan ajaran Kristennya, Katoliknya.
Yang Hindu ya dekat dengan ajaran Hindunya, yang Buddhis ya dekat dengan ajaran Budanya, yang Konghucu pun demikian. Jadi umat ini akan menjadi umat yang baik manakala umat ini dekat dengan ajaran agama. Sebaliknya umat ini akan menjadi umat yang tidak baik kalau umat ini berjarak, itu istilah yang dipakai oleh Pak Menteri, berjarak dengan ajaran agamanya. Nah, kalau umat baik, dampaknya juga kepada negara. Sebaliknya kalau umat jelek, dampaknya juga kepada negara. Gitu. Nah, kalau yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu itu menjadi umat-umat beragama yang baik, maka negara akan baik. Kalau umat Islam ini umat yang baik, bukan hanya Islamnya saja yang baik. Yang Kristen pun juga akan merasa aman. Kalau umat Kristen menjadi umat yang baik, bukan hanya Kristennya saja yang mendapatkan manfaat, yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang Katolik pun akan mendapatkan manfaat. Kok bisa? Karena pada hakikatnya orang dikatakan beragama dengan baik itu manakala dia bisa menghargai orang lain apapun agamanya. Ini perlu saya garis bawahi, ya. Jadi orang itu dikatakan beragama dengan baik manakala dia, ya, apapun agamanya, bisa menghargai orang lain, ya, bisa menghargai orang lain apapun agama orang itu. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan tentang penghormatan dan penghargaan kepada harkat martabat manusia. Itu agama. Semua agama itu mengajarkan tentang harkat penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Apapun dia agamanya. Kalau ada orang beragama tetapi memusuhi penganut agama lain, dipastikan orang itu salah dalam memahami ajaran agama. Ini pernyataan saya bisa dipegang, ya, bisa dipegang. Ya. Jadi kalau ada orang beragama kok memusuhi penganut agama lain, itu pasti orang itu salah dalam memahami agama. Bukan agamanya salah memahami ajaran agama. Kita yang Muslim, ya, yang Muslim, kita diajarkan untuk menghargai semua umat manusia, apapun agama yang mereka anut. Dalam salah satu ayat Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, kata firman Allah. Dan sungguh benar-benar kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Kita semuanya kan keturunan Adam. Nggak ada yang bukan keturunan Adam. Itu Allah telah bersumpah memuliakan. Nah, kalau Allah itu sudah memuliakan, sementara agama yang diturunkan itu juga bersumber dari Allah, ya pasti agama itu pasti mengandung penghargaan, penghormatan, pemuliaan terhadap umat manusia. Itu, ya. Nah, inilah yang harus kita bangun. Cinta itu penting, harus kita miliki. Kita ini semuanya lahir dari cinta. Cinta kedua orang tua kita. Tanpa cinta kita nggak akan lahir, ya, nggak akan lahir dari kita. Tuhan pun
Allah pun maha cinta. Allah memiliki begitu banyak sifat. Ya, Allah memiliki begitu banyak sifat. Tetapi sifat yang ditonjolkan oleh Allah itu sifat yang memberikan kesan cinta. Allah benar Al-Mumit yang mematikan. Allah benar Al-Mudhil yang menghinakan. Ya, Allah benar Al-Mutakabbir ya yang maha angkuh. Ya, Allah Al-Jabbar yang maha perkasa, Al-Qahar yang maha memaksa. Betul. Tetapi Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Wadud, maha kasih sayang semuanya itu. Rahman Rahim, dari sekian nama yang dimiliki oleh Allah, yang paling banyak muncul di Al-Quran adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kita artikan dengan maha pengasih lagi maha penyayang. Dua-duanya akar dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Ra, Ha, Mim, itu mempunyai arti cinta. Ya, cinta. Itu maksudnya apa? Allah itu meskipun Allah itu maha sempurna, memiliki segalanya, tapi Allah ingin dikenal oleh makhluknya sebagai zat yang maha pengasih, maha penyayang. Di dalam Al-Quran yang ada 114 surat itu, semuanya dimulai dengan basmalah. Dan di dalam basmalah itu kata-kata Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kecuali surat At-Taubah tidak berbasmalah. Tetapi ada satu surat yang di dalamnya ada dua basmalah, yaitu surat An-Naml. Basmalah yang pertama di awal surat, dan basmalah di kedua itu di dalam surat. Wa innahu min Sulaiman, wa innahu, atau fa innahu kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 114 basmalah, dan di dalam basmalah itu Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Belum kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terpisah-pisah ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jumlahnya lebih dari 154. Sementara Al-Qahar, Al-Jabbar itu di dalam Al-Quran hanya diulang sekali, dua kali. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Qahar kalau nggak salah dua kali. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir itu hanya masing-masing sekali. Jadi kalau Allah sendiri sebagai zat yang maha cinta dan ingin dikenal oleh makhluknya sebagai yang maha cinta, maka sudah sewajarnya kita yang merupakan ruh kita adalah juga bukan ruh dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus mewarisi semangat spirit cinta itu. Inilah yang sekarang ini digelorakan oleh menteri kita. Cinta kemanusiaan. Karena cinta yang kita miliki itu akan mewarnai perspektif, persepsi kita kepada manusia, alam, dan lingkungan. Kalau kita yang mempunyai cinta yang besar, maka memandang apapun dengan pandangan cinta. Kalau pandangan cinta itu yang mendominasi dalam setiap pola pikir sikap kita, maka yang terjadi adalah kehidupan, menghidupkan. Karena cinta itu pada akhirnya adalah menghidupkan. Tetapi kalau kebencian, permusuhan yang kita kedepankan, yang terjadi adalah kebinasaan, keporak-porandaan. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana pilihan kita. Kita mau menggunakan pandangan cinta sehingga kita memberikan andil untuk kehidupan ini, atau pandangan kebencian yang sebenarnya itu akan merusak manusia dan lingkungan sekitarnya. Itu pilihan kita. Tetapi jelas ya, Pak Menteri sudah memesankan secara tegas bahwa hendaknya kita beragama ini harus mewarisi nilai-nilai cinta.
Yang kedua, penguatan ekoteologi. Ini kalau kita lihat dari perspektif cinta, ini juga akan tepat ini. Jadi tadi yang pertama meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan itu tadi ya. Itu kalau rasa cinta ini kemudian kita gunakan untuk memandang alam semesta ya, lingkungan, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar lingkungan ini dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang saya hormati, ekoteologi itu maksudnya eko itu lingkungan, teologi itu kan ilmu yang terkait dengan masalah ketuhanan keyakinan. Jadi ekoteologi itu artinya bagaimana keimanan kita, keberagamaan kita itu memberikan dampak terhadap pelestarian lingkungan. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi artinya bagaimana agama, kita ini kan di Kementerian Agama, bagaimana agama yang kita anut, yang dianut oleh seluruh warga negara Indonesia ini yang dikenal sebagai warga yang beragama ini, itu harus memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, terhadap alam semesta. Nah, ini hanya akan terjadi manakala kita punya cinta kemanusiaan yang poin pertama tadi. Dengan cinta yang kita miliki, pandangan cinta yang kita miliki, maka ketika kita memandang alam semesta lingkungan, kita perlakukan mereka bukan sebagai objek tapi sebagai mitra. Ini pesan Pak Menteri. Kita jangan menjadikan alam ini sebagai objek, lingkungan sebagai objek, tapi kita harus menempatkan lingkungan itu sebagai mitra manusia, mitra hidup manusia. Karena manusia tidak akan bisa, kenapa manusia bisa hidup di bumi ini, di bumi ya saya katakan, hidup di bumi ini, karena bumi ini yang memang menyediakan seluruh kebutuhan untuk kehidupan manusia. Ya kan? Manusia mau hidup di bulan belum tentu bisa bertahan hidup. Karena di sana tidak ada fasilitas yang bisa menjadikan manusia itu mampu bertahan hidup. Nah, artinya apa? Kita ini hidup di bumi yang satu, oleh karena itu kita harus rawat bumi yang satu ini demi untuk kehidupan kita yang kita pinjam dari cucu-cucu kita. Jadi kita ini meminjam bumi yang sebenarnya ini yang kita pinjam dari cucu-cucu kita. Artinya apa? Jangan kita mewariskan kerusakan kepada cucu kita dengan cara mengeksploitasi. Karena pada hakikatnya kita ini meminjam bumi ini dari cucu-cucu kita yang belum lahir. Tapi kalau kita menganggapnya bahwa ini bumi ini milik kita, sehingga kemudian kita melakukan eksploitasi yang tanpa kendali, kita mewariskan kepada generasi itu tinggal sampahnya. Ya. Nah, itu yang tidak benar. Oleh karena itu, maka melalui ini mengajak umat beragama bagaimana memposisikan alam, lingkungan itu sebagai mitra kehidupan umat manusia. Kita tidak akan bisa hidup sehat ketika kita tidak ada di bumi ini, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hijau-hijauan yang menyediakan, yang menyuplai menyuplai oksigen yang kita hirup ini. Ya. Kita tidak akan mampu bertahan hidup ketika misalnya lautan yang menyediakan begitu banyak
protein dari ikan itu, dan ketika sudah habis maka kita akan pun demikian binatang-binatang ternak yang bisa kita nikmati itu, kalau itu habis karena pandangan kita yang bukan menjadikan lingkungan sebagai mitra tapi sebagai objek, sehingga kemudian kita berlaku semena-mena, maka kehidupan manusia juga akan terancam. Disinilah peringatan Allah, peringatan Tuhan kepada umat manusia. Zoharul satu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Mohon maaf ya Tuhan, nanti kalau saya kutipan saya salah, kutipan saya salah, supaya dikoreksi. Ya. Zoharul fasadu fil barri wal bahr, telah nyata, telah tampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, sebab ulah yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Liyudhikum ba'dalladzi, oleh karena itu maka dia Allah menimpakan sebagian dari akibat ulah perbuatannya itu ya kepada mereka, berupa bencana, tanah longsor, banjir, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan? Nah, kita ingin Pak Menteri ini pesannya, jadi agama jangan dijadikan sebagai justifikasi. Hanya sekedar justifikasi ketika terjadi bencana itu, kemudian kita dengan mudah mengatakan, tuh kan sudah kitab suci mengingatkan kita. Zoharul fasadu fil bahri, tapi kita tidak mengindahkannya. Nah, kita tidak mau agamanya dijadikan sebagai justifikasi. Tapi agama harus kita jadikan sebagai perspektif dalam memandang alam dan lingkungan. Ya. Jadi bukan untuk alat justifikasi, tapi kita jadikan sebagai perspektif kita dalam memandang dan memperlakukan alam dan lingkungan. Bahwa kita ini hidup di bumi ini dengan segala isinya dan yang menyelimutinya. Bahwa bumi, lingkungan, alam ini adalah mitra kita, bukan objek kita. Oleh karena itu, karena mitra, yang Allah pun juga sudah menegaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu untuk kemanfaatan, ya, kemanfaatan. Karena pada ayat itu menggunakan huruf la. La itu lin naf'i, untuk kemanfaatan. Untuk kemanfaatan manusia. Jadi kita boleh menggunakan, ya, kita boleh mengolah bumi dan isinya yang di atas maupun yang di bawahnya, di lautan, boleh itu. Tetapi menciptakan bumi dan seisinya itu bukan untuk dieksploitasi yang nanti berakibat kepada kerusakan, bukan itu. Tuh, ya. Nah, ini yang untuk asta protas yang saya jelaskan. Yang dua itu yang terkait ini. Nah, kemudian saudara, yang terakhir yang terkait dengan masalah apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari Kementerian Agama, keluarga besar Kementerian Agama, meskipun sudah ada core values ASN, ya, nilai-nilai utama yang harus dimiliki sebagai seorang ASN yang terhimpun dalam akronim berakhlak, ASN berakhlak itu. Tetapi secara spesifik Kementerian Agama itu punya yang namanya 5 budaya kerja, 5 nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Saudara, integritas atau dalam core values itu menggunakan istilah akuntabel. Kalau dalam nilai-nilai BUMN itu menggunakan kata amanah, ya, akuntabel, amanah, kebetulan sama-sama A, ya. Itu 3 istilah yang mempunyai irisan
secara gampang itu orang yang ucapan dan perbuatannya itu seia sekata, integritas. Akuntabel ya kira-kira seperti itu. Akuntabel, accountable. Itu artinya orang yang bisa dihitung-hitung. Maksudnya dihitung-hitung gimana? Perbuatannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi tidak bicara ngomongnya A tapi tindakannya B. Itu kan namanya kan orang tidak bisa tindakannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Wong ngomongnya A kok perbuatannya B. Nah, integritas, akuntabilitas, amanah itu harus kita jadikan sebagai nilai yang melekat kuat dalam diri kita. Ya. Jadi kemanapun, dimanapun, integritas itu penting. Dan itu harus mendarah daging dalam diri kita. Profesionalitas. Kita sebagai seorang ASN, di era sekarang ini kita dituntut untuk bekerja secara profesional. Ya, secara profesional. Profesional itu bekerja secara terukur. Memprioritaskan hasil yang terbaik. Tepat waktu. Itulah kerja-kerja profesional. Orang dikatakan tidak profesional, orang yang mengulur-ngulur waktu. Nah, cukup dikerjakan dalam 2-3 hari, tapi sampai berminggu-minggu pasti orang akan mengatakan mencibir kita, nggak profesional. Nah, itu kan. Karena orang profesional itu dia akan bekerja timetable. Waktunya terukur dengan kualitas yang terbaik yang bisa dipersembahkan. Tapi profesional itu juga dia bekerjanya itu tidak kemudian nabrak-nabrak aturan. Itu inovasi. Saudara sekalian yang para generasi milenial, generasi Z ya adalah orang-orang yang sangat lekat dengan kehidupan era sekarang, era digital. Inovasi memang tidak selamanya berkaitan dengan digital, tetapi inovasi lebih cepat dan lebih masif jika berurusan dengan urusan digital. Nah, kita jadikan kemampuan kita di bidang digital ini sebagai instrumen kita untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan. Tanggung jawab setiap kita ini sudah mempunyai yang namanya tugas. Dan kita itu sudah diuraikan ada namanya uraian tugas. Nah, uraian tugas itulah yang harus kita lakukan karena nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban dari tugas kita. Kita tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Ya, kita tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Keteladanan. Ini adalah nilai ihsan yang harus kita miliki. Lebih-lebih kita sebagai ASN Kementerian Agama. Kita tidak cukup hanya dengan baik, tapi kita harus ihsan. Ya, ihsan itu melalui keteladanan. Ya. Sudah. Selanjutnya adalah terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mukhlasin. Terima kasih kepada Bapak Kapus Mangkong. Ya, ini mungkin ada dari Pak Toha. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapus dan peserta. Kiranya materi yang sangat bagus ini dicatat, kemudian dijadikan bekal untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik di tempat tugas masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Kapus atas nama semuanya yang ikut acara pada siang hari ini. Semanwun sangat. Kapus. Ada dibuka pertanyaan nggak? Niki Pak, saya mau Al-Fakir mau tanya Bapak, kasih menten waktal apa mboten kuatir iki dibuka terus Bapak mepet Pak. Mboten to? Kasih menten nggih. 1-2 pertanyaan nggih Bapak nggih. Tapi jangan ke itu yang nanya. Ke itu nanya masa ke itu nanya. Mboten kula badhe tanya Pak Kapus, jangan-jangan nanti dibuka pertanyaan Pak Kapus sudah ditunggu tamu. Nggih, masih ada waktu. Terima kasih Pak Kapus. Silakan. Nggih. Nggih, semanten Pak Kapus.
Silakan peserta, ini ada kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Kapus. Karena ini ada 6 angkatan, mungkin diwakili 3 orang maksimal lah, gitu nggih. Boleh Pak Kapus nggih. Mungkin dari angkatan 1 dan 2 diwakili 1 orang, 3 dapat 1 orang, jadi ada 3 penanya. Monggo, silakan bisa resen atau menanyakan apa yang diharapkan dari Bapak Ibu peserta. Silakan. Dari angkatan 1, angkatan 25 maksud saya, yang mewakili. Angkatan 25 sampai 30 ini ada dalam kelas. Mungkin ada yang mewakili, silakan bisa langsung bertanya kepada Bapak Kapus. Ya. Atau Ketua kelas. satu putra, satu Kalau nggak ada putri, yang nanya, silakan. jangan-jangan tadi pada tidur ya. Saya Nah, jelasin pada tidur ya. Iya. Ayo enggak. silakan Iya, Mbak Arifatul Khiaroh, boleh silakan. monggo diwakili salah satu perempuan, salah satu laki-laki. Ya, Laki-laki, silakan. Laki-lakinya ada itu Mas Rizky Arfianto, silakan. Permisi Bapak, Cukup nggak ada yang bertanya? Ayo silakan. saya mohon izin Bapak. Oh, Oh baik, baik. jangan-jangan pada tidur. Iya kayaknya Mbak Arifatul Khiaroh tadi kayaknya masih sipit matanya, tiduran lagi kayaknya sih. Yo silakan. Permisi, Sebutkan nama dan dari kelompok mana ya, dinasnya di apa gitu. Saya persilakan tadi yang sudah menyatakan Jangan nggih, saya siap Bapak. untuk bertanya. sebutkan nama-nama ikan, bukan itu ya. Ayo silakan. Nggih, perkenalkan saya Izzat Fahmi Muhammad Bapak. Oke, ya silakan. Izzat Fahmi Muhammad, wes, namanya keren sekali. Mohon izin, Keren. Ndelelah asli Demak. Oh Weh. sama berarti. Iya ya. Wadung. Meranggen Bapak. Oh Meranggen dekat Semarang berarti. Nggih. Ndelelah juga bertempat dapat tugas di Temanggung. Lumayan jauh. Mohon izin bertanya untuk menjadi ASN yang lebih baik dalam rangka menyikapi keadaan. Yang pertama karena penempatan tugas lumayan jauh, harus meninggalkan kampung halaman. Mungkin ada saran-saran dari Bapak Kapus Bangkom Kemenak. Terima kasih. Orang Demak tugas di Temanggung, Temanggung. Nggih, di Pak. KUA. Nggih. Oke. Itu namanya saudara sekarang berada di masa-masa perjuangan, kata Bang Roma. Loh, ya memang gini, Izat ya. Saudara ketika masuk jadi ASN ini kan pilihan ya, artinya saudara dengan sadar dengan kemauan sendiri untuk masuk mencoba melamar sebagai ASN. Betul ya? Mungkin memang pilihan saudara itu tidak bertugas di Temanggung yang jauh dari Demak. Mungkin pilihannya adalah bisa bertugas di Demak sendiri gitu kan. Nggih. Ya, itu pilihan. Tapi kan tidak semua hidup ini sesuai dengan pilihan kita. Nah, ketika itu yang terjadi, maka kita harus mengambil hikmah di balik itu. Coba bayangkan Izzat, di luaran sana itu banyak sekali yang tadi saya sudah jelaskan, banyak sekali orang yang nasibnya tidak sebaik Izzat, ya, melamar sebagai ASN dan bisa diterima. Meskipun memang pilihan ternyata penugasannya tidak seperti yang Izzat harapkan. Tapi kita harus selalu berpikir yang positif. Karena berpikir positif itu akan mengarahkan kepada kita jalan yang baik. Ini tadi salah satunya. Jadi Izzat, di luaran sana masih banyak orang yang serba susah untuk mencari pekerjaan. Dan Izzat sekarang sudah
sudah mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu yakinlah pekerjaan Izzat itu diimpikan oleh bukan hanya satuan, puluhan, mungkin bisa ratusan orang yang berharap seperti Izzat. Ya, tetapi Izzat sekarang sudah mendapatkannya itu. Itu yang harus modal pertama yang disyukuri. Bahwa di awal-awal kerja, namanya masa perjuangan itu memang berat. Berat tetapi jangan dibuat menderita. Tapi berat ini harus kita maknai, ini adalah perjuangan. Inilah awal saya harus memulai menunjukkan bahwa saya bisa dan saya akan menaklukkan Temanggung. Nah, itu 5 tahun ke depan saya harus menaklukkan Temanggung. Gitu. Harus punya semangat itu. Ya, itu penting. Izzat, ya. Harus semangat. Saudara dari Demak pindah ke Temanggung dalam keadaan kerja. Saya dulu dari Demak, ya, saya dari Pasir, orang yang jauh dari Kabupaten Demak, ya, ke Jakarta bukan mendapatkan kerja tapi sekolah, ya, sekolah. Itu kan jauh lebih berat daripada saudara. Saudara bekerja, punya penghasilan. Saya sekolah. Ya, betapa apa yang saudara Izzat sekarang rasakan itu nggak ada seberapanya dibanding dengan saya yang sekolah, tidak punya saudara di sini, ya, jauh dari mana-mana, tidak ada teman di Di sini. Jakarta Nono penjual buah kan gitu. Oh, iya, itu coba. Itu. Jadi Izzat harus pandai-pandai mencari mengambil, melihat hikmahnya. Kalau sudah kita bisa mengambil dari sisi positifnya, kemudian tumbuhkan tekad. Saya 5 tahun akan taklukkan Temanggung. Gitu. Saya harus bisa menaklukkan Temanggung ini. Nggak perlu lama-lama. 5 tahun saya taklukkan Temanggung. Gitu. Ya. Dengan seperti itu maka masa perjuangan sekarang ini tidak akan menjadi beban bagi Izzat. Gitu, Izzat, ya. Amin. Makasih Bapak. Ya. Terima kasih. Ada satu lagi kesempatan untuk yang sekarang dari suara yang emansipasi wanita. Ayo, serta perempuan, boleh dari angkatan 25, 6, 27, atau 29. Monggo. Salah satu untuk bisa mewakili. Ada? Saya kepengen mendengar suara-suara dari kalangan Hawa ini. Masa nggak Ya. ada sih? Silakan untuk angkatan 25 Saya sampai pengen dengar 30. ini suara dari kalangan Hawa. Betul gitu kan, Kiai Toha ya? Iya, Iya, betul. betul Pak Kapus. Ya kalau Ini suara Ayo. kalangan Hawa dari Bu Uun kan udah sering ngobrol ya. Jangan Iya, betul. Saya juga kepengen mendengarkan iya. suaranya Mbak Siti Ini Mariam. Itu yang pengen. generasi muda ini yang ingin saya dengarkan. Ya, Yo, ayo. ini sebuah penghormatan loh. Pak Kapus itu Jakarta punya waktu sangat terbatas. Monggo dimanfaatkan. Ini kayaknya Mbak Nusaibah juga siap-siap ini. Silakan Mbak Nusaibah. Ya, atau Ibu Siti Mariam ini yang dari UIN Sunan Kudus. Ayo. Ya, Oh, ada dari UIN, dosen ya? ya. Iya, Bapak. Monggo. Oke, dosen saya pengen dong diajak untuk diskusi gitu. Pandangan-pandangannya Pak Kapus juga basicnya dosen. baru gitu. Ayo, Ayo. silakan. Bu Siti Mariam. Ini peserta diam-diam aja nih. Ayo. Saya Pak mau bertanya. Oh, Ibu Dian Ratna ya? Oh, itu ada yang mau Iya. bertanya itu. Iya, silakan. Sekarang kan lagi musim demo ya Pak. Oh, Bagaimana itu kita saudari namanya ini Dian ya yang Dian? bicara tadi ada Dian Iya Ratna Pak. Suryan dari Suryandari. Stabet Iya. Wonogiri. Iya Pak. Iya, Iya. Stabet Wonogiri ya. Oke, maka silakan. Nah, bagaimana menjaga netralitas kita sebagai ASN, tapi tetap
peka terhadap isu-isu sosial yang berkembang gitu, Pak. Oke, Ya, udah makasih, pertanyaannya? Pak. Ampun. Oke. Ah, kualitas itu soal nanti pilihan, ini bukan masa pemilu ya, Dian ya. Jadi kita ini adalah bagian dari pemerintah karena kita adalah aparatur pemerintah ya. Kita bagian pemerintah. Maka tadi pesan saya itu, sekarang ini Ibu Pertiwi sedang berduka, Ibu Pertiwi sedang bersedih hati karena melihat anak bangsa yang lagi apa ya, dalam bahasa kiasannya mungkin ya, yang sedang mereka juga merasakan merana juga sebagian anak bangsa ini itu. Nah, kita sebagai bagian dari pemerintah ya, ASN ini, sikap kita harus tegas. Pertama, kita jangan mudah terprovokasi, apalagi menjadi provokator untuk hal-hal yang mengarah kepada kekacauan. Kita jangan menjadi bagian yang berkontribusi untuk menyulut, untuk mengakselerasi kekacauan yang sekarang ini terjadi di sebagian tempat. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kalau memang suara yang menenangkan itulah yang harus kita berikan. Suara yang bisa menenangkan masyarakat, suara yang bisa mendamaikan masyarakat, itulah yang harus kita berikan. Gitu. Ya. Karena dengan seperti itu, maka kita berkontribusi untuk menciptakan kondisi yang nyaman. Kondisi yang kondusif. Tuh. Itu kalau ada orang yang membutuhkan kontribusi kita. Kalau tidak, maka kita ya sebaiknya diam saja. Ya, diam saja. Kita sebagai yang seruan dari Pak Menteri Agama dalam kemarin rapat Zoom, hari Minggu pun kami itu rapat Zoom dipimpin langsung oleh Pak Menteri Agama, ya. Dan kemudian ada Pak Sekjen juga, semua eselon 1 hadir di dalam rapat Zoom kemarin itu. Ya, pesan Pak Menteri jelas. Jadi kita harus bisa menjadi pihak yang menciptakan kondisi negara ini menjadi kondusif. Kita tidak boleh mudah terprovokasi, sangat tidak dibenarkan kalau kita menjadi provokator. Maka tadi yang saya katakan, sekarang ini kan berseliweran di medsos, setiap saat itu masuk ke dalam gadget kita, berbagai informasi, ajakan yang nggak karu-karuan. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa memverifikasi kebenaran informasi itu, sudah cukup diam di kita saja. Kita keep di kita. Tidak perlu kita sebarluaskan. Kalau kita punya kemampuan untuk mengingatkan kepada orang yang menyebarluaskan berita yang tidak terverifikasi tadi, kita ingatkan dengan cara yang baik tentunya. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya sudah, berarti kita keep saja. Gitu. Nah, maka kemudian Pak, itu yang cara-cara yang dalam mereda yang ini ya. Nah, kita sebagai umat beragama itu Pak Menteri selalu menghimbau, ya sudah, kita harus banyak-banyak berdoa ya di masjid-masjid kita, musola-musola kita, di wihara, di gereja, di kelenteng, di pura-pura, itu kita perbanyak berdoa. Itu. Akhir kita lakukan, ikhtiar batin juga kita lakukan. Ya. Cara-cara yang indrawi kita lakukan, cara-cara yang batiniah juga kita tembus.
dengan doa kita berharap kita menembus langit supaya kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja ini bisa segera dikembalikan ke kondisi yang kita harapkan bersama. Kita tidak perlu, ya kalau memang tidak diminta, kita tidak perlu harus memberikan pernyataan-pernyataan ini. Tapi sikap kita sebagai ASN, justru kita harus berkontribusi untuk mereda. Kita tidak perlu terlibat di dalam, kan ada yang pro begini, ada yang pro begitu kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang mungkin itu yang beredar di dalam dunia medsos kita. Kita jangan menjadi salah satu pihak yang sedang pro dan kontra itu tadi. Tapi kita harus menjadi pihak yang mendamaikan, yang memadamkan api yang tengah tersulut itu. Itu kira-kira, Dian ya. Oke. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Oke, terima kasih. Cukup nggih Bapak nggih, barangkali cukup Pak Muklas ya. nanti Cukup ya. siap nggih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapus Bangko Manajemen Kepemimpinan Moderasi Beragama dan kepada Bapak Kepala Balai Diklat Kagauan Semarang yang telah membersamai kita, kepada Ibu Kasubag TU, Baja Situn Rumaudah. Sekali lagi, untuk peserta sebuah pesan yang berulang-ulang oleh Bapak Kapus Bangkom disampaikan, jadilah ASN yang bijak, profesional, dan berintegritas. Jangan mudah terprovokasi, apalagi menjadi provokator. Sering saring informasi dengan cermat, berpikir jernih, dan berbicara yang santun. Jadilah teladan dalam etika, kinerja, berintegritas, dan bertanggung jawab. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih lagi pada Bapak Kapus Bangkom, Bapak Kepala Balai, dan Bu Kasubag. Marilah kita akhiri bersama dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima kasih Muklas, Pak Kapus. Pak Yai Toha, Semangun, Pak Pun, Kapus. dan Terima kasih. semua yang hadir di Zoom ini saya izin undur diri ya. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Bapak Ibu serta khususnya di angkatan 25, 26, dan 27 yang barusan tadi melaksanakan seminar, tentu saatnya bisa untuk beristirahat sebentar ya. Angkatan 27, 18, 9, 30 juga sama. Untuk hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Izin pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bisa melanjutkan Terima kasih Pak aktivitas. Panitia. Oke, terima kasih semuanya. Mas Ronaldo, bisa diakhiri Mas Ronaldo.